Baik, sekarang kita akan melakukan analisis deskriptif pada level butir atau item, subskala, dan skala. Analisis deskriptif ini itu metode statistik yang digunakan untuk meringkas, mengatur, dan menyajikan data dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. Dalam dataset ini berisi tanggapan 12 item yang mengukur pemaafan yang dibagi menjadi avoidance, revenge, dan benevolence. Setiap item dinilai dengan skala Likert 5 poin, 1 sampai dengan 5, dengan item avoidance dan revenge dibalik untuk dianalisis. Analisis deskriptif akan membantu untuk memahami pola-pola yang mendasari dasar skala pemaafan, seperti apakah responden cenderung memaafkan, menghindar, atau memiliki keinginan untuk balas dendam. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka SPSS, lalu kita pastikan semua data sudah masuk. Untuk data yang avoidance dan revenge itu pastikan kita sudah balik terlebih dahulu karena data tersebut bersifat negatif. Setelah itu kita ke variable view. Nah, di sini kita lihat ya, jangan lupa semuanya diberi label keterangan. Lalu untuk pengukurannya, jangan lupa semuanya itu kita ganti menjadi pengukuran scale. Jika sudah, kita akan memulai analisis deskriptif pada level butir. Pertama, kita pencet analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita ke frequencies. Nah, di sini karena kita akan mengukur semua item atau butir, maka kita masukkan semuanya ke kotak yang sebelah kanan. Jika sudah, kita klik Statistics, lalu di Central Tendency kita centang mean, median, mode, lalu di Dispersion kita centang standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum. Lalu di Characterize Posterior itu kita centang skewness dan kurtosis. Jika sudah, kita klik ke Continue. Lalu kita beralih ke kolom Charts. Kita klik Charts. Nah, di Chart Type itu kita pilih yang histogram, lalu kita centang Show Normal Curve on Histogram. Lalu kita klik Continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Ini adalah output frequencies, lalu ini frekuensi tabelnya, lalu di bawahnya kita akan mendapatkan histogram dari masing-masing butir. Nah, sekarang saya akan membacakan hasil dari output ini. Pada output ini, pada butir 1, kita peroleh min 2,39, standar deviasi 1,08, lalu di butir 2, kita peroleh min 2,45 dan standar deviasi 1,04. Di butir 3, kita peroleh min 2,62 dan standar deviasi 1,09. Lalu di butir 4, kita peroleh min 2,41 dan standar deviasi 1,19. Lalu di butir 5, kita peroleh min 3,59 dan standar deviasi 1,25. Lalu di butir 6, kita peroleh min 3,82 dan standar deviasi 1,22. Lalu di butir 7, kita peroleh min 4,16 dan standar deviasi 1,02. Lalu di butir 8, kita peroleh min 3,93 dan standar deviasi 1,17. Lalu di butir 9, kita peroleh min 3,34 dan standar deviasi 1,08. Lalu di butir 10, kita peroleh min 3,34 dan standar deviasi 1,14. Lalu di butir 11,
kita peroleh min 3,07 dan standar deviasi 1,12. Lalu di butir 12 kita peroleh min 2,82 dan standar deviasi 1,19. Nah, dari analisis butir ini, dapat kita lihat bahwa butir dengan rata-rata terendah adalah butir pada item 7. Di sini kita lihat 4,16 itu menunjukkan bahwa responden cenderung sangat tidak setuju dan berkeinginan untuk balas dendam. Lalu, butir dengan rata-rata tertinggi adalah item 1. Di item 1, di sini kita peroleh skor 2,39. Di sini ada min 2,3886, kita sederhanakan jadi 2,39. Nah, itu menunjukkan bahwa kecenderungan sedang untuk menjaga jarak. Lalu, secara umum, butir-butir pada subskala revenge, yaitu item 5 hingga item 8, itu memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Skornya dia antara 3,59 sampai dengan 4,16. Hal ini menandakan bahwa responden cenderung menolak sikap balas dendam. Lalu pada butir subskala benevolence, yaitu item 9 sampai dengan item 12, itu memiliki rata-rata sekitar 2,82 sampai 3,14. Nah, skor rata-rata ini itu menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap pemaafan, meskipun skor yang ditunjukkan itu tidak terlalu kuat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perhitungan ke analisis deskriptif pada level subskala. Nah, untuk subskala sendiri akan dibagi menjadi 3. Subskala akan kita bagi jadi 3, yaitu avoidance, revenge, dan benevolence. Nah, untuk menghitungnya, kita akan membuat total dari masing-masing subskala terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik transform, lalu kita ke compute variable, nah, yang pertama, kita tulis di target variable adalah avoidance. Lalu untuk di numeric expression-nya, hal pertama yang dilakukan adalah kita tulis buka kurung, lalu di dalamnya kita masukkan avoidance yang sudah di reverse, lalu kita tambahkan keempatnya, lalu setelah itu kita bagi menjadi 4. Jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk target variabel ini pastikan tidak ada spasi. Oke, jika sudah kita klik OK.
Baik, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Nah, di data view bisa kita lihat di sini sudah tercantum jumlah total dari avoidance. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut ke membuat total dari revenge. Kita ulangi proses yang seperti tadi, kita klik transform, lalu compute variable, lalu kita beri nama pada target variable, lalu kita masukkan item-item di revenge. Nah, jika sudah empat-empatnya kita masukkan, lalu bagi 4 seperti tadi. Jikalau sudah, kita klik OK. Lalu kita lihat ke data view-nya sudah tersedia. Di sini sudah ada total dari revenge. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuat total dari benevolence. Caranya adalah seperti tadi, transform, lalu compute variable, lalu di target variable kita beri nama. Nah, jika semua itemnya sudah dimasukkan, seperti tadi, kita klik OK. Lalu di sini sudah ada total untuk benevolence. Nah, setelah itu kita akan menghitung analisis deskriptifnya. Kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu ke Frequencies. Kita kosongkan kotak sebelah kanan terlebih dahulu. Jika sudah kosong, maka kita masukkan avoidance total, revenge total, dan benevolence totalnya. Nah, lalu kita klik kolom statistik, kita centang di central tendency, kita centang mean, median, mode, lalu di dispersion kita centang standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum. Lalu di characterize posterior kita centang skewness dan kurtosis. Jika sudah, kita klik continue, lalu di charts, kita pilih histogram dan kita centang show normal curve on histogram. Kita klik continue lagi. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini adalah output dari avoidance, revenge, dan benevolence. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ini histogram dari avoidance. Lalu ini adalah histogram dari revenge.
dan di bawahnya adalah histogram dari benevolence. Nah, untuk avoidance itu kita peroleh min 2,47, standar deviasi 0,85, dan revenge kita peroleh min 3,88 dan standar deviasi 1,00. Lalu di benevolence kita peroleh min 3,14 dan standar deviasi 0,90. Untuk subskala avoidance itu kita peroleh min 2,47. 2,47 itu adalah skor rata-rata yang rendah yang menunjukkan bahwa responden cenderung tidak menghindari orang yang telah menyakiti mereka. Dan standar deviasi 0,85 itu menunjukkan variasi yang moderat. Artinya ada perbedaan sikap di antara para responden. Lalu di subskala revenge itu kita peroleh min 3,88, di mana itu adalah skor rata-rata yang tinggi yang menunjukkan bahwa responden itu cenderung menolak sikap balas dendam. Dan standar deviasi revenge itu 1,00. Hal itu menunjukkan variasi yang cukup besar yang mengindikasikan bahwa beberapa responden mungkin masih memiliki kecenderungan untuk balas dendam. Untuk subskala benevolence, kita peroleh min 3,14. 3,14 adalah skor rata-rata yang menunjukkan bahwa responden itu memiliki sikap positif terhadap pemaafan, seperti niat baik atau keinginan untuk berdamai. Standar deviasi 0,90 itu menunjukkan variasi yang moderat. Nah, rata-rata tertinggi dari subskala ini adalah revenge, yang memperoleh skala 3,88. Hal ini itu menunjukkan bahwa responden secara konsisten itu menolak untuk melakukan balas dendam. Sekarang kita akan melanjutkan untuk analisis deskriptif pada level skala total. Untuk memperoleh skala total, kita harus menjumlahkan antara total dari semua item atau total dari semua subskala, yaitu avoidance total, lalu ke revenge total, dan benevolence total. Nah, untuk caranya sendiri, kita klik transform, lalu compute variable, lalu kita beri nama di target variable, Nah, karena kita akan menjumlahkan total, maka kita masukkan seluruh itemnya. Lalu di sini kita bagi 12 karena semua itemnya berjumlah 12. Jika sudah, kita klik OK. Lalu di sini akan muncul total dari seluruh skala pemaafan ini. Nah, kita lanjutkan untuk analisisnya. Kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Frequencies.
Kita kosongkan kotak kanan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan totalnya. Lalu kita klik statistics. Pastikan di central tendency, mean, median, dan mode sudah tercentang. Lalu dispersion, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum juga sudah tercentang. Lalu jangan lupa skewness dan kurtosisnya juga sudah tercentang. Jika sudah, kita klik continue lagi. Lalu kita klik charts. Kita pilih histogram dan centang show normal curve. Lalu kita klik continue lagi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Dan ini adalah histogram dari analisis untuk skala total. Untuk skala total sendiri, ini kita peroleh min 3,16 dan standar deviasi 0,691. Nah, untuk rata-rata total pemaafan yang diperoleh itu tadi adalah 3,16. 3,16 itu berada di titik tengah skala. Jika titik tengah skala adalah 2,5, maka 3,16 itu sedikit berada di atasnya. Hal ini itu menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki kecenderungan untuk bersikap pemaaf. Lalu untuk standar deviasi 0,69 itu menunjukkan bahwa skor responden itu cukup seragam antar satu sama lain dengan variasi jawaban yang tidak terlalu besar. Skewness yang diperoleh itu min 0,18 yang berarti itu adalah negatif. Di sini skewness min 0,180 itu negatif dan menunjukkan bahwa distribusi skor itu sedikit condong ke arah kiri, yang berarti ada sedikit lebih banyak responden dengan skor pemaafan yang lebih tinggi. Nah, jadi untuk kesimpulan dari analisis deskriptif untuk semua level, itu yang pertama untuk level butir sendiri, responden itu menunjukkan penolakan yang kuat terhadap balas dendam, terutama pada item 7, dan kecenderungan yang sedang untuk tidak menghindari orang yang menyakiti mereka. Selanjutnya, analisis pada level subskala itu menunjukkan bahwa subskala revenge itu memiliki skor tertinggi, yaitu 3,88, yang menunjukkan penolakan kuat terhadap balas dendam. Lalu diikuti oleh benevolence dengan perolehan skor 3,14 yang menunjukkan sikap positif terhadap pemaafan. Dan avoidance yang memperoleh skor 2,47 yang menunjukkan kecenderungan untuk tidak menghindari. Hasil analisis pada level skala total itu memiliki rata-rata skor 3,16 yang menunjukkan bahwa responden secara umum bersikap pemaaf dengan distribusi skor yang mencakup seragam antara satu sama lain dan sedikit condong ke arah pemaafan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, hasil analisis ini itu menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki sikap pemaaf yang positif dengan penolakan kuat terhadap balas dendam dan kecenderungan untuk menjalin hubungan yang baik meskipun pernah disakiti. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian uji normalitas data di level subskala dan skala. Jadi saya menggunakan software GASP untuk uji normalitasnya, dan di sini sudah ditampilkan beberapa data yang sudah mengalami reverse scoring, dan di sini untuk total subskala avoidance, revenge, dan benevolence. Kemudian ini untuk total skalanya. Baik, pertama-tama saya akan melakukan uji normalitas data di level subskala terlebih dahulu. Langsung saja klik Analyze.
Kemudian deskriptif, pilih yang deskriptif statistik. Nah, karena akan melakukan uji normalitas data di level subskala, maka pindahkan aspek avoidance, revenge, dan benevolence ke kolom variabel. Jadi avoidance dipindah ke variabel dulu, revenge dipindah ke variabel dulu, kemudian benevolence pindah ke variabel juga. Kemudian akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk di bagian statistik. Kemudian klik Shapiro-Wilk test. Ditunggu hasilnya. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kemudian lanjut ke bagian basic plot untuk mengetahui grafik distribusi datanya. Di sini ada beberapa bagian seperti distribution plot, correlation plots, interval plots, QQ plots, categorical plots, heat chart, dan sebagainya. Namun, yang akan digunakan kali ini yaitu QQ plots untuk mengetahui distribusi datanya. Baik, datanya sudah muncul semua. Kemudian kita lihat apakah hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk menghasilkan data yang normal atau tidak. Caranya bagaimana? Bisa dilihat pada p-value of Shapiro-Wilk-nya. Jika p-value-nya itu melebihi 0,05, maka data dianggap normal. Namun jika sebaliknya, maka data dianggap distribusinya tidak normal. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa p-value of Shapiro-Wilk dari ketiga aspek avoidance, revenge, dan benevolence menunjukkan angka yang kurang dari 0,05. Maka dari hasil uji normalitas metode Shapiro-Wilk dinyatakan bahwa data tersebut tidak normal. Kemudian lanjut untuk interpretasi QQ plots-nya. Untuk aspek avoidance, dapat dilihat sebaran titik-titik data yang mendekati garis referensi atau garis diagonal merah ini. Jika titik-titik tersebut mendekati garis referensi atau garis diagonal merah, maka data dinyatakan berdistribusi normal atau mendekati normal. Namun di sisi lain dapat dilihat beberapa penyimpangan di bagian kiri bawah serta kanan atas ini menunjukkan titik-titiknya itu sedikit menyimpang dari garis referensi. Jadi data tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan distribusi data yang normal, namun sebagian data ini sudah menunjukkan distribusi data yang normal. Kemudian lanjut untuk aspek revenge-nya. Dapat dilihat bahwa distribusi datanya ini sudah mendekati garis referensi atau garis merah, terutama untuk bagian tengah ini, maka dapat dikatakan bahwa distribusi data sudah mendekati normal, terutama untuk bagian tengah. Meskipun terdapat penyimpangan di bagian kiri bawah serta kanan atas ini, yang menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya data itu berdistribusi normal. Namun, sebagian besar data sudah berdistribusi secara normal. Kemudian untuk aspek benevolence, dapat dilihat bahwa sebagian besar titik-titiknya sudah berdistribusi mendekati garis referensi atau garis diagonal merah tersebut. Maka sebagian besar distribusi data pada aspek benevolence sudah menunjukkan data yang normal. Baik, itu untuk langkah-langkah pengerjaan serta interpretasi uji normalitas data di level subskalanya. Maka
Sekarang gantian untuk uji normalitas di total skala. Untuk ketiga aspek ini bisa dipindah ke kolom sebelahnya terlebih dahulu, kemudian gantian untuk aspek total skalanya bisa dipindah ke kolom variabel. Untuk langkah pengerjaannya masih sama, yaitu pada bagian statistik diklik Shapiro-Wilk test, kemudian di bagian plots diklik QQ-plots untuk mengetahui grafik distribusi datanya. Baik, ini sudah muncul hasil uji normalitas data di total skala. Mari kita lihat apakah data tersebut menunjukkan data yang normal atau tidak. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya, dilihat pada bagian p-value of Shapiro-Wilk-nya. Ketentuannya juga masih sama, jika p-value menunjukkan lebih dari 0,05 maka data dianggap normal, jika sebaliknya maka data dianggap tidak normal. Pada p-value of Shapiro-Wilk skala total ini menunjukkan angka 0,498, di mana 0,498 itu sangat lebih besar dari 0,05, maka data dianggap normal dalam uji normalitas metode Shapiro-Wilk test. Kemudian untuk interpretasi QQ plots-nya dapat dilihat bahwa titik-titiknya mendekati garis referensi atau garis diagonal merah. Dan dapat disimpulkan pula bahwa sebagian besar distribusi datanya sudah mendekati normal. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uji normalitas data di level skala dan subskala. Mungkin bisa dilanjutkan untuk bagian selanjutnya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis confirmatory factor analysis atau CFA dari skala pemaafan yang diuji menggunakan software JASP. Nah, skala ini terdiri dari 12 item yang mengukur 3 dimensi utama pemaafan, yaitu avoidance di item 1-4, kemudian ada revenge dari item 5-8, dan kemudian ada benevolence di item 9-12. Nah, sebelum dilakukan CFA, saya itu sudah memastikan bahwa data sudah dilakukan reverse scoring. Nah, kemudian pertama-tama kita buka dulu file datanya di JASP. Di sini sudah ada 12 item dari skala pemaafan. Nah, karena sudah dilakukan reverse scoring, jadi kita bisa langsung lanjut ke analisis faktor. Di sini kita bisa klik analysis. Nih. Kemudian kita klik faktor dan kita pilih yang confirmatory factor analysis. Nah, di sini akan ada kolom yang bisa kita isi di faktor 1 adalah faktor avoidance. Nah, ini kita masukkan sesuai butir yang bersangkutan, yaitu untuk aspek avoidance ada di butir 1-4. Kemudian di aspek revenge di sini kita tambahkan lagi yang baru, itu ada di butir 5-8. Ini kita masukkan. Kemudian yang terakhir di aspek benevolence kita masukkan item 9-12. Nah, kemudian kita masuk ke additional output, kita centang additional fit measures, R-square-nya juga kita centang, kemudian modification indices, dan residual juga implied covariance matrix. Kemudian di plots-nya kita checklist model plot, dan di advance ini kita pilih standar errorsnya yang standard, dan di standardization kita checklist yang all. Nah, kemudian nanti di sampingnya akan muncul, kita akan tunggu.
Nah, oke, kita tunggu. Kita bisa lihat dulu di yang atas ini sambil menunggu. Jadi di sini ada model fit. Kita bisa lihat beberapa indeks penting, yaitu ada chi-square di 83,177 dengan pi-nya 0,002. Nah, pi ini memang signifikan karena dia kurang dari 0,05. Nah, tapi karena chi-square ini sangat sensitif terhadap ukuran sampel, kita perlu cek di indeks yang lain. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di bawahnya di additional fit measures, di sini ada CFI 0,962. Terus juga ada RMSI itu di 0,199. Kemudian SRMR kita ada di 0,066 dan juga GFI ada 0,926 dan MFI di 0,910. Nah, semua nilai ini berada dalam kategori baik karena melewati ambang batas umum, yaitu untuk CFI dan TLI itu kurang dari lebih dari 0,9, dan untuk RMC dengan SRMR yaitu kurang dari 0,08. Nah, jadi model CFA ini secara umum fit dengan baik terhadap data kita. Nah, kemudian kita turun ke bawah, kita lihat model plotnya. Nah, di sini model plotnya menampilkan 3 lingkaran besar untuk masing-masing faktor. FCA untuk avoidance, FCR untuk revenge, dan FCB untuk benevolence. Nah, setiap lingkaran itu terhubung ke 4 item yang berbentuk persegi panjang. Nah, garis panah dari faktor ke item itu menunjukkan loading, sedangkan panah melengkung antar faktor menunjukkan korelasi antar faktor. Nah, di tiap item ada juga panah yang melengkung ke dalam. Ini itu adalah error variance, yaitu variance item yang tidak dijelaskan oleh faktornya. Nah, kemudian kita naik ke parameter estimates di sini. Nah, kita bisa lihat nilai-nilai loading faktor untuk tiap item. Nah, misalnya di faktor avoidance, kita item 1 sampai 4 itu memiliki loading di atas 1 seperti 1,249 dan 1,576. Nah, ini tuh menunjukkan kontribusi indikator terhadap konstruk yang sangat kuat. Nah, di faktor revenge itu loading berkisar di antara 0,850 sampai 1,152. Sementara di faktor benevolence itu item 10 memiliki loading tertinggi, yaitu 1443. Nah, semua loading ini tuh signifikan karena pi-nya kurang dari 0,001, yaitu artinya semua item memang valid untuk mengukur faktor masing-masing. Kemudian kita turun ke bawahnya, ada faktor kovariansi. Nah, di sini terlihat bahwa avoidance dan revenge memiliki nilai kovarian 0,183 dengan pi 0,002. Kemudian dari avoidance dan benevolence memiliki kovarian 0,249 dengan pi kurang dari 0,001. Nah, untuk aspek revenge dan benevolence juga memiliki covariance 0,246 dengan pi kurang dari 0,001. Ini artinya ketiga faktor saling berkaitan secara signifikan, dan juga korelasi positif antara avoidance dan revenge itu menunjukkan hubungan searah, sedangkan hubungan dengan benevolence menunjukkan arah sebaliknya secara teoritis, walaupun di sini positif. Nah, kemudian kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Nah, di sini di samping faktor ada reliability, kita akan klik dan kita klik yang unidimensional reliability oleh Bayesian. Nah, kita pindahkan item
dipastikan yang sudah dilakukan reverse scoring, kemudian di item setelahnya 9 sampai butir 9 sampai 12. Kemudian di analisisnya kita di koefisien Cronbach alfanya kita centang. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan koefisien dari Cronbach alpha adalah 0,843, kemudian koefisien reliabilitas salah. Nah, dari sini kita dapatkan reliabilitas dari Cronbach alpha adalah 0,843 dan juga reliabilitas dari McDonald's omega adalah 0,813. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa skala ini memiliki konsistensi internal yang tinggi karena nilai di atas 0,8 itu menandakan reliabilitas yang baik. Nah, jadi dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa struktur 3 faktor dari skala pemaafan terbukti valid berdasarkan confirmatory factor analysis. Nah, semua item itu juga memiliki loading yang signifikan dan kuat, serta hubungan antar faktor itu logis dan signifikan. Nah, model CFA juga ditemukan memiliki fit yang baik dan juga skalanya itu reliable secara internal. Nah, dengan begitu kita bisa lanjut untuk menggunakan skala ini untuk analisis dan juga pengambilan kesimpulan terhadap data psikologi yang berkaitan dengan pemaafan. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.